Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat PTK. Halo, selamat datang di PTK, Podcast Taruna Kreatif. Di podcast ini, kita berbagi cerita, pengalaman, inspirasi dari para profesional di bidangnya. Saya, Muhammad Saifuddin Zuhri, akan menemani kalian di Podcast Taruna Kreatif. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang menarik nih dari alumni. Mereka setelah bekerja di kapal dan mereka sedang cuti dari kapal. Nah, mari kita sambut ini dia Saudara Arya dan Saudara Farid. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, silakan duduk. Dari mana ini? Sama jalan-jalan. Oke. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh dari alumni sudah bekerja di kapal ini, kalau tak kenal makanya tak sayang. Nah, mari kita kenalkan dulu. Coba kenalkan dari Farid sama dari Arya. Coba kenalkan. Sendu, Ya, silakan. nama saya Arya Sutarya, tinggal di Pangandaran, Johor Batu, alumni SMK Negeri 1 Pangandaran. Perkenalkan, nama saya Nur Farid, tinggal saya di Johor Batu sama kayak saudara Arya. Nah, gimana nih setelah kalian bekerja di kapal gitu kan? Nah, kalian pasti merasakan ada suka dan dukanya di kapal gitu kan? Nah, coba ceritakan dong perjalanan awal kalian bekerja di kapal itu, dari setelah lulus sampai sekarang gitu. Kalau untuk saya, Pak, pertama kali naik ke kapal ya, saya naik itu di kapal perikanan, Pak. Saya pertama kali itu saya PKL di SMK Negeri 1 Pangandaran, saya diarahin ke Jakarta, Pak, di Muara Baru itu kapalnya, Pak. Kita operasi itu 4 cincin, Pak. Di kapal ikan saya PKL, saya lulus dari sekolah, saya kembali lagi kapal ikan, Pak. Di kapal ikan itu saya dapat kapal cumi, Pak. Saya operasi di Merauke, dari turun dari kapal cumi itu modal itu saya pulangin, rencana saya itu pindah buat ke kapal niaga, Pak. Nah, saya dari kapal ikan saya pindah ke kapal niaga. Saya juga dari kapal niaga itu saya dibawa sama alumni, Pak. Saya dibawa sama alumni, sampai sekarang alhamdulillah saya sampai sekarang di kapal niaga, Pak. Kalau dari saya mungkin lebih berbeda dari saudara Arya. Kalau dari saya lebih ke saya jualan dulu, habis jualan punya uang langsung dikumpulin buat ngelengkapin persyaratan yang mau naik ke kapal. Nah, dari sebelum kan setelah lulus kalian kan ada yang kalau Arya kan tadi langsung dia ikut ke kapal ikan, cari modal kan, untuk lanjutin ke belajar. Nah, dari jeda dari kapal ikan nah kayak soal Arya tuh ke kapal niaga itu dokumennya yang ada berapa banyak sih dokumen yang disiapkan gitu? Kalau buat dokumen ya, Pak, di kapal niaga itu persyaratan pertama BST wajib, Pak, upload wajib itu. Yang utamanya buat kapal niaga itu rating, Pak, sama persyaratan rating itu udah cukup, Pak. Betul. Iya. Kalau disebutin satu persatu banyak, Pak, tapi cuma buat kita bawahan jurumudi, buat orang D, kalau buat oiler, orang mesin, rating sama persyaratan rating cukup, Pak, buat kerja di kapal niaga itu. Itu, Pak. Nah, untuk kira-kira kemarin sampai dia dari kapal ikan kan modal itu habisnya sampai berapa sih? Bisa kalau untuk ke kapal niaga dia bisa pindah haluan dari kapal ikan ke kapal niaga itu kira-kira itu nyampe habis berapa gitu biaya? Tapi kalau kita kemarin itu habis perkiraan 10 lebih juga nyampe, Pak, cuma kita sistemnya itu nyicil, Pak. Jadi dikit-dikit punya berapa 2 juta atau 3 juta ke sekolah, pelan-pelan gitu, Pak. Yang sekaligus. Itu, Pak, kalau saya.
Kalau dari saya paling baru ngambil ijazahnya baru sedikit, baru rating sama SD, SAT, sama AFF. Perkiraan total habis sama biaya hidup perkiraan 8 jutaan lah. Iya. Sekarang lebih enak udah online sih Pak. Sekolah udah online, udah enak Pak. Jadi ngurangin biaya hidup itu Pak. Oh, berarti bisa di blending ya. Paling kalau teori kita online, terus tapi kalau pas praktek kita ke sana gitu. Iya, Oh. ke kampus Pak. Ke kampus. Ke kampus. Biasanya 1 hari 2 hari Pak Di kampus. Lebih mengurangi biaya iya, hidup Pak. gitu ya. Iya. Nah nih pengalaman di kapal kan kalian dari kapal ikan nih tadinya, terus pindah ke kapal niaga. Nah pengalamannya tuh bagaimana? Enak apa yang membuat kalian tuh pengen pindah ke kapal niaga sih gitu? Kalau saya orang mesin Pak. Ya. Orang mesin gitu. Saya waktu di kapal ikan itu kita nggak ngejurus ke mesin Pak. Jadi kita itu fokus ke penangkapan. Jadi kita menangkap, kalau kita ini bagian alat tangkapnya jaring, kita narik jaring Pak. Kita narik jaring. Nah saya berpikir situ, oh kerjaan saya nggak ngejurus dari sekolah kan. Nah dari situ saya sering sharing sama alumni, diajak sama alumni, dapat ke kapal niaga kan, diajak sekolah lagi, sampai sekarang ke kapal niaga Pak. Ya sekarang bertahan juga Pak. Udah. Kalau dari Farid? Kalau dari saya sama juga, diajak sama alumni kerja di kapal ikan dulu, dapat 1 tahun, turun ngambil ijazah. Nah, perbedaannya sangat jauh. Kalau di kapal ikan banyak kerja, narik jaring terus. Nah, kalau di kapal kargo ya tinggal ngecek mesin. Kalau nggak ngecek mesin, isi minyak, lihat oli, nah, kayak gitu. Lebih ngejurus Pak. Kita juga kerja juga ada jam kerjanya Pak. Kita kerja itu ada ya, setiap kita kapal jalan itu kita jaga Pak 4 jam Pak. Kalau harian itu pasti harian ada kalau siang. Nah kalau di kapal ikan, kerjanya bagaimana? Kalau di kapal ikan orang mesti nggak ngejurus Pak. Jadi di kapal ikan itu kita ya waktunya operasi, kalau jaring kita buat cincin malam Pak. Malam? Ya terbang jaring kita tarik. Nanti kalau siang istirahat. Nanti kalau dapat hasil dari malam itu kita sortir Pak. Jadi kita lepas lagi. Nah siang baru bisa istirahat. Oh, berarti dari kapal itu tuh kerjanya tuh dari sore sampai pagi gitu. Berarti Ya, kebalikannya gitu. Berarti kalau siang untuk tidur, kalau malam untuk bekerja di ya, pada kapal gitu ikan. lah kalau kapal ikan. Kalau di kapal niaga, Kapal itu? niaga kita ada jam kerjanya Pak. Jadi waktunya jaga. Kalau siang itu ada namanya kerja harian, kita kerja harian. nah kalau jaganya di kapal niaga itu berapa jam? 4 jam Pak. 4 jam? Iya. Mau orang dek, orang mesin 4 jam Pak. Udah dikasih keduanya. Nah, dari 4 jam itu jamnya udah ditentukan dari kapal apa bagaimana? Udah dari, kalau disebutnya sih internasional ya Pak ya, udah jam Nah. kerjanya Pak. Ya. Udah ditentuin sih. Jadi per 4 jam berarti dari jam 1 sampai jam 4 begitu. Iya, tapi kecuali kita kalau overhaul Pak ya, orang mesin Hmm. overhaul kita bisa lebih Pak. Karena saya juga overhaul mesin tuh nyampe 2 hari Pak, 3 hari baru beres Pak. Nyampe istirahat itu 2 jam, istirahat nanti kerja lagi, jadi gantian sama kawan itu Pak. Kalau capeknya di kapal niaga buat orang mesin, overhaul sih. Tapi kalau nggak overhaul kita kerja santai aja Pak. Sesuai tanggung jawab. Kalau dari saya, kalau ada kerjaan ya kerja, kalau enggak ya tidur. Kalau enggak ya cek pipa, lihat-lihat mesin, cek mesin, takutnya ada kebocoran di kamar mesin. Nah, kita langsung dieksekusi aja, perbaiki. Kalau udah lapor ke KKM, kalau enggak ke KKM ke BAS 1, BAS 2, nah, baru kita langsung eksekusi itu. Nah kan kalian kerja berarti kan sudah sesuai dengan jurusan mesin gitu kan? Iya. Nah itu apakah sama ketika di teori di sekolah dan ketika di lapangan itu jauh nggak perbedaannya gitu? Hampir sama sih Pak. Hampir. Hampir sama, jadi nggak terlalu jauh Pak. Jadi kita dari sekolah kita belajar terus kita kerja lulus kan.
kita tinggal nyesuaiin aja Pak. Gitu. Jadi kita beda Pak ya sama kita sekolah di SMK yang jurus pelayaran, misalkan kita ke mesin, tapi misalkan sekolah di SMA kita mau kerja di kapal kan otomatis beda Pak. Nyesuaiinnya itu lama, beda sama kita udah nggak jurus Pak. Jadi kita tinggal nyesuaiin aja. Jadi kalau disuruh ini apa nggak tahu. Itu perbedaannya. Intinya sih inisiatif lah. Nah, Jangan terus disuruh. Jangan lupa ingat-ingat kunci, ya kalau buat orang kunci lagi. Siapin sebelum ada eksekusi, trouble apa gimana, siapin dulu. paling utama siap-siapin kunci itu bagi tugas spoiler itu kawan. Ya. Harus siap-siapin kunci-kunci dulu, udah beres baru kita eksekusi sama perwira. Nah, pasti ketika kalian bekerja itu kan ada suka dan dukanya di kapal gitu. Nah, coba suka dukanya bagaimana gitu sampai kalian betah di kapal gitu. Kalau saya suka duka apa dukanya dulu nih? Suka ya? Tergantung lah. Oh, suka. Kalau saya sukanya di kerja di kapal niaga itu lebih santai Pak, lebih ngejurus lah intinya itu Pak. Jadi kita kerja itu nggak terlalu nguras tenaga full Pak. Itu jadi kita kerja full itu ada jam-jamnya gitu Pak, waktunya kerja full kita kerja santai Pak. Ya terus kalau buat dukanya ya dukanya Pak, buat mau di kapal ikan mau kapal niaga itu pasti dukanya pelaut ya Pak, namanya pelaut ya pasti jauh dari keluarga Pak. Itu nomor satu, jauh dari keluarga. Terus dukanya juga cuaca nggak mendukung, apalagi kayak sedang musim ombak angin, wah kita pelaut itu mau di kapal ikan mau kapal niaga sama Pak. Itu dukanya Pak kalau saya. Kalau saya dukanya, kalau lagi bersihin got, wah itu enak rasanya. Ya. Buat orang mesin Duka Pak, itu. buat orang mesin itu kalau udah Belepotan. masuk got, wah badan itu penuh oli Pak. Kita cuci badan itu pertama pakai solar dulu Pak, baru solar kasih sabun, baru air Pak. Buat orang mesin ya. Banyak ininya ya. Prosedurnya itu biar bersih-bersihkan minyaknya di badan iya. ya. Gitu. Intinya sama Pak lah, mau di kapal ikan, mau di kapal niaga, kerja pasti capek, mau di kerja di mana aja, tetap pasti capek ya Pak. Tinggal nyesuaiin kita gimana aja kan. Nah, di dalam pelayanan itu kalian udah sampai kemana saja yang udah kalian injak nih di kan kalian masih kapal masih di dalam skala nasional ya. Nah, kemana saja yang udah pernah kalian rasakan gitu? Kalau dari saya dulu ke Ambon, Lombok, sama Lombok ke Papua pernah. Kalau dari kapal ikan itu, kalau dari kapal kargo lebih ke Bali sama Kalimantan sama apa itu namanya, kalau Sulawesi sama Sulawesi. Kalau saya Pak dari pertama kapal ikan itu saya minjak itu di Kalimantan Pak, Kalimantan itu Maluku, Merauke Pak, itu saya di kapal ikan. Terus saya di kapal niaga itu saya injak itu baru di Sulawesi, terus Kalimantan sama Palembang Pak. Kalau saya hanya itu aja dekat-dekat. Kalau saya. Nah, kalau ketika kalian itu kan sampai di mana kalian sadar itu apa ada di itu udah istilahnya kalian bisa jalan-jalan dulu atau ini enggak? Kalau udah sandar Pak? Ya, sadar. Bisa lah. Kalau sandar bisa Pak. Bisa. Tapi kita tergantung lihat situasi dulu Pak ya. Lihat situasi, misalkan situasinya ada kerjaan kah apa enggak kan. Kalau ada kerjaan kita bantu dulu Pak. Kalau udah santai kita bisa gantian Pak sama kawan kita kan, sesama order itu kan. Terus kalau udah bawahan kita setuju semua kawan itu baru kita lapor ke perwira, saya mau izin keluar boleh Pak. Kalau udah sandar enak-enak aja. Ini jalan-jalan gitu ya. Iya, Jalan-jalan Pak, refleksi Pak. Sambil kerja sambil jalan-jalan. Beda kalau sama kapal ikan Pak. Kalau kapal ikan Kerja 6 bulan, terus. udah 6 bulan Pak tengah laut Pak, ada 3 bulan baru sandar kan. Gitu. Kalau di kapal niaga nggak terlalu lama lah, paling lama 1 minggu Pak. Kalau kapal niaga. Nah, pasti tantangan apa yang ke depan tantangan yang sangat berkesan sama kalian ketika kalian kerja di kapal dari pertama naik sampai dengan saat ini yang sangat kalian terkenang gitu sampai sekarang? Kira-kira apa itu? Tantangan apa? Kalau saya sih orang mesin, tantangan saya yang terkesan yang nggak bisa terlupain ya Pak, itu Pak, masuk ke got Pak. Hitam semua Pak, nggak kelihatan Pak.
yang kelihatan itu gigi sama mata aja Pak. Itu kalau buat orang mesin. Yang keresahan juga ya cuaca Pak, itu yang nggak bisa dilupain Pak. Cuaca kalau lagi buruk. Tapi kalau udah cuaca laut itu tenang, kayak kolam renang Pak, itu indah sekali. Itu sih Pak yang bikin saya nikmatin kerjaan itu kan. Itu Pak. Nah, ombak kan ketika cuaca buruk itu ombaknya kan gelombang tinggi itu. Itu berapa yang pernah kalian rasakan? Yang paling tinggi itu berapa meter tuh gelombang itu? Waktu dulu pernah sampai kapal itu oleng. Itu aduh cuacanya sampai haluan juga kanclep terus sama air. Sama sih Pak, kalau udah paling ombak tinggi itu ya bisa nyampe 4-5 Pak. Itu. Tapi kita dua juga, kalau posisinya 2 meter ombak juga, kalau kita posisinya posisinya jalannya ini nyamping dari ombak, goyang juga Pak, 1 meter juga. Gitu. Kalau kita sama ombak ya santai aja Pak. Tapi kalau ombak yang besar ya tetap juga was-was juga kan. Gitu Pak. Pernah terjadi hal yang tidak diinginkan gitu di kapal ketika ada badai begitu? Kalau badai sih alhamdulillah saya belum pernah Pak. Cuma kalau mesin mati di tengah laut tiba-tiba udah ngalamin Pak. Nah itu bagaimana pas ketika mesin mati itu apa yang dilakukan tuh ketika itu kemarin pas mesin mati itu? Kalau mesin mati trouble-nya? itu kita cek dulu Pak, apa yang trouble kan. Posisi kapal itu kalau kita lautnya dalam, kita ya lubang ambing Pak. Tapi kalau kita posisinya perkiraan nih bisa cukup buat kita pelabuh jangkar, turunin jangkar Pak, baru kita apa yang trouble kita perbaikin Pak. Kalau kita udah perbaikin, apa yang trouble-nya udah selesai, kita start lagi, apa jalan berangkat lagi. Terus juga harus ada informasi dari kapal juga, kita laporan kan. Seperti itu Pak. Jadi perbaiki sama orang mesin di kapal itu? Nggak Iya. ada teknisi dari darat Oh, datang nggak? kalau itu nggak ada Pak. Soalnya itu sistemnya itu kan udah urgent ya Pak ya. Siap gak siap harus siap gitu. Siap Pak. Nah, untuk saran nih bagi untuk para pendengar Sobat PTK ini, saran apa sih yang bisa untuk apa sobat tips-tips biar mereka yang Sobat PTK yang ingin bekerja di kemaritiman khususnya di laut itu? Di laut. Ya, tips-tipsnya bagaimana biar Tipsnya- sampai intinya Pak, satu kesehatan fisik ya, mental ya Pak ya. Kita juga ditanamin di SMK pelayaran itu mental ya Pak ya, beda sama sekolah-sekolah lain. Satu mental, fisik, 2 terus kita ngejurus mau apa dek apa mesin, itu juga ilmunya harus diperdalam lagi, pelajarin lagi gitu Pak. Itu timnya. Terus kita juga kalau mau kita ke kapal ikan, kapal niaga, kita lengkapin dokumennya. Itu apa persyaratan kita harus lengkapin. Itu Pak persyaratannya sih dari saya. Jangan patah semangat lah intinya Bang, apa ayo pula ya lengkapin gitu. Jangan dibentak sedikit murung. Itu mah udah jangan kerja di kapal. kan kalau sekarang kan di banyak sekolah-sekolah sekarang anak-anak kan beda sama sekolah mungkin kalau dibandingkan dengan yang dulu-dulu mungkin akan berbeda iya. zaman itu kan sangat berbeda. Beda. Nah di kapal pun masih sama seperti keadaannya dulu atau sudah makin berubah gitu? Mulai dari teknologi ke kapal itu gimana? Kalau Perkembangannya. teknologi itu lebih modern sekarang Pak. Sekarang aja bedanya yang modernnya. Dulu kalau kapal dulu kita pakai yang namanya markonis ya. Iya. Kalau sekarang jarang Pak yang pakai markonis. Itu Pak bedanya sekarang, karena sekarang udah modern. Apalagi buat kapal niaga, kapal ikan sekarang udah modern. Buat alatnya. Nah yang kalian kan di kapal itu kemarin kapal niaga kalian kan, nah Ya. itu barang apa sih yang dibawa di kapal kalian itu? Kalau saya kemarin tuh kapal tanker Pak. Tanker. Kita muat koltar Pak, namanya itu kalau ini aspal Pak. Koltar Aspal. itu namanya. Oh. Kita muat itu di Sulawesi, kita bongkar di Merak Pak. Kalau dari saya muat semen tonase di Sulawesi, kirim ke Kalimantan, dari Kalimantan balik lagi, kirim ke Bali, kadang ke Sulawesi lagi, balik lagi. Nah dari kapal kalian setelah ini apa kedepannya rencana kalian kira-kira apa? Setelah kan kadang kali selagi cuti nih Yan, ya. Iya. Nah
Untuk setelah cuti kan kalian kayak kapal lagi dong. Rencana kedepannya itu kira-kira apa untuk kalian? Kira-kira. Oh, saya sih Pak sekarang cuti, saya ngambil sekolah lagi Pak. Ya sekolah lagi, saya dari rating saya ngambil able Pak. Ya, kemarin itu rencana saya mau ngambil 5, cuma kendala budget Pak. Jadi bertahap kita ngambil able dulu. Nah terus kita nanti ke depan kalau udah able jadi kita berangkat lagi. Berangkat lagi kalau ada rezeki Pak ya kita sekolah lagi. Biar kita juga nggak selalu jadi bawahan Pak. Gitu. Ya, kalau rezeki kita lancar, insya Allah kita juga sekolah lagi. Nah, rencananya itu mau kemana setelah apa masih di tempat lokalan apa mau ke internasional gitu? Kalau gimana ada channel ya Pak, kita channel kalau ada yang channel kita yang nawarin di kantor itu mau keluar kita keluar Pak, kalau kita di lokalan ya bisa lokalan. Intinya untuk sekarang sih kita lagi lengkapin persyaratan dokumennya Pak sekarang. Kalau dari saya cuti lebih ke perpanjang ngerevalidasi BST sama nunggu istri lahiran dulu. Gitu. Oh, sudah punya istri ya, udah menikah ya? Iya, Anak yang keberapa ini? anak baru 1. Oh, baru yang Satu. ke-1. Ya itu Pak, jangan lupa juga Pak kalau di kapalnya itu mau di kapalnya itu mau dikapalikan kita punya sertifikat Pak itu ada harus revalidasi matinya. Ya kan? Nah, itu jangan lupa itu buat kawan-kawan itu buat adik kelas jangan lupa itu. Nah, pesan-pesan untuk adik-adik kalian nih yang masih belajar di SMK Supangadaan nih, yang anak-anak jurusan nautika, teknika, mereka pengen kerja di kapal itu Pak. Pesan-pesan untuk mereka. Pesan-pesan buat adik-adik kelas saya sekarang yang masih sekolah. Intinya kita harus siapin apa yang harus kita siapin, yang pertama kita fisik, mental kita juga harus disiapin juga, berkas-berkas kita harus siapin. Intinya yang mau terjun ke kapal niaga buat adik kelas saya juga harus lengkapin juga minimal punya rating sama persyaratan rating itu udah cukup lah buat kerja di kapal niaga. Insya Allah kita juga alumni juga bakal bantu-bantu buat adik kelas juga kalau kita mau tanya kita tanya aja gitu alumni hujan saya juga mohon izin saya buat alumni juga saling bantu aja gitu. Terima kasih banyak ini atas inspirasi ceritanya sangat bikin kita tuh pengen nambah wawasan gitu kan, makin banyak wawasannya kita gitu. Dan semoga adik-adik kalian itu nanti terinspirasi dari kalian gitu, biar nanti ketika adik-adik kalian pengen butuh bantuan kalian bisa menghubungi kalian Bisa, gitu. Pak, kita alumni kita ikatan kuat juga Pak. Terima kasih banyak. Semoga dari bincang-bincang kita kali ini bisa memberi gambaran untuk adik-adik kita nanti yang akan melanjutkan bekerja di bidang kemaritiman. Baiklah, cukup sampai di sini episode kali ini bincang-bincang bersama alumni dari Teknika Kapal Penangkapan Ikan ya. Angkatan ke-16. Jangan lupa ikuti terus PTK Podcast Taruna Kreatif. Salam sahabat PTK.